Nah, tapi setelah itu biasanya memang grafiknya tuh menurun. Nah, kalau dia kurang dari minimal itu berarti dia masuk dalam kategori stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam sehat kawan bisa, kawan bincang sehat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Jumpa lagi dengan saya Hana yang akan menemani kawan bisa di acara podcast Bisa Sehat, bincang santai seputar kesehatan. Podcast kali ini bertepatan dengan Hari Gizi Nasional yang ke-64 dengan tema MPASI kaya protein hewani untuk cegah stunting. Bersama narasumber kita yang telah hadir, yakni Ibu Lili Rosidah, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Magister Kesehatan. Assalamualaikum Ibu Lili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Hana. Iya, selamat datang Ibu Lili. Gimana kabarnya Bu Lili? Alhamdulillah sehat Mbak Hana. Alhamdulillah ya. Karena cuacanya akhir-akhir ini kan agak tidak menentu Ibu Lili ya. Alhamdulillah kita semua selalu diberi kesehatan. Sesuai dengan tema kali ini Bu Lili, yaitu MPASI kaya protein hewani untuk cegah stunting. Sebenarnya apa sih Bu Lili MPASI itu? Ya, jadi MPASI ya Mbak Ana ya. MPASI itu kan singkatan dari makanan pendamping ASI. Makanan pendamping ASI. Seperti mungkin masyarakat sudah tahu, untuk pemberian ASI itu kan seharusnya usia 0 sampai 2 tahun atau 24 bulan. Nah, ASI itu hanya bisa mencukupi tunggal tanpa ada tambahan lain tuh sampai bayi usia 6 bulan. Sampai 6 bulan saja. Sampai 6 bulan saja. Nah, selebihnya dia sudah kurang, harus ditambah lagi. Nah, jadi artinya MPASI itu adalah makanan yang diberikan kepada bayi selain ASI untuk anak usia 6 sampai dengan 24 bulan atau 2 tahun. Jadi mendampingi pemberian ASI-nya seperti itu. Ya. Jadi pemberian ASI itu bisa hanya tunggal ketika anak usia sampai 6 bulan saja. Selebihnya betul, harus ada makanan tambahannya, pendampingnya. Ya, makanya itu dibilang makanan pendamping ASI ya kan. Oh iya. Sebenarnya MPASI itu ada pengaruhnya nggak sih Bu Lili terhadap pertumbuhan anak? Karena kita kan akhir-akhir ini santer dengan stunting, anak stunting, dan bahkan stunting itu masuk dalam program nasional. Nah, sebenarnya gimana Ibu Lili? Sebenarnya stunting itu apa dan kemudian apa hubungannya dengan MPASI itu? Iya, mohon maaf ya, saya betulkan sedikit tadi MPASI gitu ya. Soalnya PASI itu iya pengganti ASI gitu ya singkatan. Jadi MPASI ini memang kalau kita hubungkan dengan stunting betul-betul memang sangat berhubungan. Hubungannya bestie kayaknya ya. Bestie. Iya. Jadi pada saat anak usia 6 bulan itu kan diberikan ASI saja ya. Nah, kenyataan di lapangan pada saat anak-anak ditimbang ke posyandu usia 0 sampai 6 bulan tuh peningkatan berat badannya masih bagus. Nah, pada saat diberi ASI saja. Iya, ASI saja tuh sudah peningkatan berat badannya sangat bagus. Nah, tapi setelah itu biasanya memang grafiknya tuh menurun. Nah, nanti coba kalau misalnya Mbak Ana sempat ke posyandu ya, lihat ya, mungkin ada 10, 5 KMS anak-anak itu dilihat. Pada saat usianya lebih dari 6 bulan tuh mulai turun. Nah, itu salah satu efek atau akibat dari pemberian MPASI yang kurang benar, kurang adekuat gitu. Nah, karena memang bayi itu kan kalau kita lihat dari stunting, hubungannya dengan stunting, maka kita lihat dulu definisi stunting itu apa ya. Jadi stunting itu merupakan salah satu gangguan pertumbuhan pada anak ya, yang terjadi pada anak usia sebenarnya di bawah 2 tahun sih tepatnya ya. Stunting itu dikatakan stunting kalau orang dewasa enggak. Iya. Kalau bahasa bahasa umumnya kalau kita boleh sebut itu anak yang pendek sih. Anak yang pendek ya. Pendek. Berarti indikatornya pendek. Pendek itu apa? Berarti dia mengalami gangguan pertumbuhan tinggi badan yang lebih lambat dari anak-anak yang seusianya. Kita bisa mengatakan anak itu pendek karena kita punya standar. Iya, standar normal bahwa anak usia sekian
misalnya 1 tahun itu tinggi normalnya minimal berapa senti, maksimalnya berapa senti. Nah kalau dia kurang dari minimal itu berarti dia masuk dalam kategori stunting. Nah tapi bukan hanya itu saja, karena ada faktor-faktor lain yang membuat orang itu pendek ya dari dalam. Maka kita juga harus membandingkan umur berat badan anak, kita bandingkan juga dengan umur tinggi badan anak, dibandingkan juga dengan umur senyatanya ya. Jadi misalnya anak itu 2 tahun 1 bulan, nah itu umur nyata. Tapi kadang berat badan anak itu ada yang anak usianya sudah 2 tahun tetapi beratnya itu sama dengan anak usia 1 gitu ya? tahun atau bahkan ada yang 6 bulan seperti itu. Iya, bayangkan saya pernah menemukan anak itu yang usianya kalau nggak salah 2 tahun 4 bulan itu tinggi badannya hanya 72. Kalau dia itu ya dia itu harusnya masih umur berapa ya, ini tinggi untuk anak umur berapa ya? Berarti ada standarnya. Ada standarnya ya, gitu ya, iya. Kalau dia umur berat badannya itu tidak lebih kecil dari umur tinggi badannya, dia nggak masuk kategori stunting, walaupun secara tinggi badannya dia kurang dari standar normal. Pasti itu ada faktor lain seperti itu. Iya. Berarti yang menunjang MPASI itu tadi bisa adekuat, istilahnya bisa sebagai makanan yang cukup untuk anak yang di atas 6 bulan. Itu berarti apa Bu Lili? Kandungan apa yang harus benar-benar ada di dalam MPASI itu? Ya, jadi benar ya, tadi sangat ada kaitan kan, karena MPASI itu memberikan zat gizi yang memang sangat dibutuhkan untuk anak usia di atas 6 bulan. Ya, istilahnya di ASI itu sudah tidak cukup. Tidak cukup. Iya. Jadi kalau selama ini ada yang mengatakan ASI nggak cukup, harus diberi makanan lain, itu nggak benar. Jadi memang di dunia itu tidak ada satu bahan makanan pun yang zat gizinya lengkap dan mencukupi kecuali ASI, dalam tanda kutip hanya untuk usia 0 sampai 6 bulan. Selebihnya ya ditambah makanan pendamping ASI ini. Nah, karena dia dalam masa pertumbuhan yang sangat cepat, pertumbuhannya itu bukan hanya pertumbuhan fisik ya. Yang penting ya, yang terjadi pada usia itu, makanya disebut dengan golden period, adalah pertumbuhan sel-sel otak. Nah, itu yang sangat penting. Jadi kalau kita berbicara masalah stunting itu sebenarnya pada hanya kekhawatiran anak kita pendek, itu mungkin kurang lengkap. Kekhawatiran kita juga ada gangguan pertumbuhan pada sel-sel otaknya, padahal itu adalah penentu nanti kualitas sumber daya manusia kita di masa yang akan datang, seperti itu. Nah, zat gizinya apa? Karena dalam masa pertumbuhan tentu semua zat gizi harus ada. Namanya zat gizi yang seimbang. Jadi ada sumber karbohidratnya ada, ya. Kemudian ada sumber proteinnya, ya. Lemak juga ada, vitamin, mineral juga harus ada, air juga harus cukup ya. Nah, karena air ini juga sangat berpengaruh juga, karena kondisi tubuh kita kan ada yang mengatakan sekitar 90%-nya air. Nah, ini juga harus didukung. Nah, selama ini yang terjadi di Indonesia itu komposisinya ini yang kurang pas ya. Komposisi antara karbohidrat, protein, vitamin dan mineral itu kurang pas. Nah, protein didapatkan dari mana? Protein didapatkan dari lauk hewani. Lah, fungsi protein adalah zat pertumbuhan. Nah, zat pertumbuhan. Protein ini punya fungsi ganda, tapi dia fungsi utamanya adalah zat pertumbuhan. Jadi bahan makanan yang kita makan itu sebenarnya kalau dilihat fungsinya ada 3 macam. Yang pertama zat tenaga, yang kedua zat membangun, yang ketiga zat pengatur. Lah, protein ini menduduki tiga-tiganya. Oh, tiga-tiganya. Iya, dia. Kan yang zat tenaga itu karbohidrat saja, tidak enggak. Kalau karbohidratnya kurang, protein itu dipecah juga bisa jadi tenaga juga. Bisa juga. Seperti itu. Jadi kalau kita makan protein tok tanpa karbohidrat ya salah juga. Proteinnya pasti nanti dipakai untuk tenaga juga. Jadi harus dicukupi semua. Harus seimbang. Dan oleh karena itu MPASI juga harus
kaya 3 zat yang tertinggi, apa zat utama itu tadi ya, zat tenaga, zat pembangun dan juga zat. Ya, kalau zat tenaga insya Allah sudah terpenuhi semua, sudah didulang dengan komposisi karbohidrat cukup ya. Oh, iya. Tapi untuk protein ini yang kurang. Kenapa di situ yang disebut tadi temanya MPASI kaya protein hewani untuk cegah stunting. Nah itu kenapa harus kaya protein? Protein hewani itu di samping memang tinggi protein itu sendiri, dia juga tinggi mineral-mineral yang dibutuhkan untuk pertumbuhan. Biasanya kalau kita kurang konsumsi protein kita, mineral kita juga kurang. Ada yang disebut dengan mikromineral. Nah, mikromineral kebutuhannya sedikit, tapi kalau nggak ada ya pertumbuhan itu nggak jadi. Ya, pertumbuhan nggak bisa. Nah, kemudian untuk pertumbuhan itu sendiri proteinnya juga harus lengkap. Nah, protein itu kalau kita ibaratkan rantai ya Mbak Ana, itu gandengan antara asam amino 1, gandeng asam amino 2, gandeng asam amino 3 dan seterusnya. Nah, itu yang bisa dipakai untuk membangun tubuh anak kita supaya nggak stunting. Itu yang asam amino itu esensial lengkap. Kalau yang lain tidak lengkap misalnya ya sudah, protein itu nggak bisa dipakai untuk bangun. Seperti saya katakan tadi, mungkin dia akan dirubah jadi zat tenaga. Anaknya gemuk sih tapi nggak bisa tambah tinggi. Nah, yang protein yang lengkap asam aminonya itu adalah protein hewani. Seperti itu ya. Maka dari itu harus kaya protein hewani. Ya. Berarti selain protein hewani itu apa saja ya Bu Lili? Biar kita bisa sharing ke kawan, bisa ya dicatat ini sebenarnya apa-apa saja sih selain protein hewani yang perlu diperhatikan terkait MPASI? Ya semua ya. Jadi kita juga butuh buah dan sayur itu sebagai sumber mineral kita ya. Tapi untuk anak-anak memang yang paling penting itu protein karena dalam masa pertumbuhan. Buah dan sayur itu vitamin mineralnya juga tinggi tapi kebutuhannya kan sedikit. Untuk orang dewasa buah dan sayur itu kita perlukan untuk seratnya agar kita kenyang, kemudian ini ya jadi nggak makan lebih banyak ya. Sedangkan kita nggak tumbuh tapi batu bata kita banyak, akhirnya kan karena kita nggak tumbuh lagi, nggak ada hormon pertumbuhan ya, protein kita juga sama dengan karbohidrat dirubah juga menjadi lemak yang disimpan yang membuat badan kita gemuk membesar. Tapi kalau anak-anak tidak seperti itu. Kadang di lapangan itu dietnya orang dewasa dengan anak-anak itu disamakan, dibatasi protein hewaninya, kemudian lemaknya dibatasi, dibanyain sayur dan buah, itu keliru. Karena dalam siklus kehidupan manusia itu beda kebutuhan antar siklus. Nah, antar usia, iya antar usia. Yang sangat tinggi kebutuhan proteinnya itu adalah semua yang mengalami masa pertumbuhan. Siapa saja? Ya balita tadi, ya. Bukan hanya balita, ibu hamil karena di dalam kandungannya juga ada janin yang bertumbuh. Ya. Nah ini, jadi kalau kurang juga Mbak, stunting ini bisa mulai dalam janin. Stuntingnya tuh bahkan sebelum lahir sudah stunting di dalam, begitu lahir ya otomatis stunting kayak gitu. Bisa dari ibu hamilnya ya Bu, ternyata. Bisa. Oke, sebenarnya kita kan tadi sudah membahas tentang MPASI-nya ya, pentingnya atau kandungan-kandungannya. Nah, ini yang sering ibu-ibu di rumah mungkin ingin tahu juga cara pembuatan MPASI yang mudah dilakukan oleh ibu. Kadang karena kita anggapannya itu kayaknya MPASI itu ribet ya, harus khusus ya, harus tempat-tempat yang khusus, tempat bahkan untuk menyajikannya itu harus khusus, seperti itu. Kadang seperti itu Bu Lili di stigma masyarakat itu. Bagaimana caranya? Sebenarnya enggak sih, sebenarnya mudah ya. Mudah dan praktis kalau kita mau dan kita tahu ya bahwa MPASI itu sebenarnya bisa kita ambilkan dari makanan keluarga. Kita nggak harus makan khusus, bikin sendiri gitu ya, misalnya harus masak 2 kali, bikin nasi tim, itu sebenarnya nggak harus seperti itu ya. Dari makanan keluarga aja bisa ya. Misalnya hari ini kita masak apa, sayur sop sama telur dadar, ya itu sudah bisa cukup, sudah kita bisa kita buat menjadi MPASI yang sehat untuk anak-anak kita. Seperti itu. Tapi dengan catatan karena memang bayi itu masih kita melatih ya, tesnya juga kebutuhan natriumnya tidak terlalu tinggi. Kalau masak jangan diberi garam terlalu banyak dulu lah ya.
Iya, tapi sebenarnya boleh, tapi boleh. tidak terlalu banyak. Jadi boleh. diambil dulu. Oh. Misalnya 1 panci diambil 1 mangkok ini untuk anakku, nanti baru diberi garam yang banyak. Atau tetap seperti itu. Keluarga juga jangan terlalu banyak garam. Nanti bagaimana kalau kurang asin? Ada yang namanya garam meja, garam beriodium itu loh. Iya. Nah, itu kalau kita kurang asin ya sudah, kita bubukkan aja saat kita makan. Kita tambahkan sesuai dengan selera kita masing-masing. Berarti pemberiannya ketika makanan itu sudah tersaji dan sudah dingin, tidak panas dingin. ya. Justru itu yang terbaik. Kan kita ini terkenal negara endemik gondok ya, Iya. kurang yodium ya. Iya. Kurang yodium bukan hanya gondokan sih sebenarnya ya. Banyak ya. Ngantuan itu juga loh bisa. Waduh, ini saya ngantuan. Jangan-jangan ini. Nah, itu yodium yang sudah difortifikasi namanya ya, sudah ditambahkan di garam kita yang 30 ppm itu, dengan cara penyimpanan yang salah, penggunaan yang salah, itu bisa habis loh. Karena sifatnya dia juga sudah bisa gampang menguap kena panas. Jadi kalau yodium dalam garam itu kita masukkan ke dalam sayuran kita, ya, terus habis itu kita dipanaskan gitu ya, apalagi dibuka gitu ya, ya sudah habis, tinggal asinnya, tapi yodiumnya sudah habis. Tapi kalau kita pakai yang namanya garam meja tadi, tetap yodiumnya bisa kita ambil. Gitu, bisa kita optimalkan fungsinya karena masih ada. Seperti itu. Penyimpanannya juga nggak boleh di tempat yang langsung terkena sinar matahari, seperti itulah. Oh ya, itu tadi mengenai MPASI dari makanan keluarga. Nah, ini kalau misalkan lebih jelasnya bisa nggak ya Bu Lili kalau misalkan kita praktekkan? Oh gitu. bisa, sangat bisa ya. Jadi sangat bisa. Nanti kita akan mencoba praktekkan, kita membuat MPASI dari makanan keluarga. Cuma kalau boleh saya kasih tambahan sedikit Mbak Ana ya. Jadi sebenarnya untuk syarat MPASI itu bukan hanya dari komposisinya. Tadi kan kita ngomong protein ya. Nah, sebenarnya ada syarat lagi ya, namanya 3J jenis. Jenis itu adalah komposisinya tadi, bahwa proteinnya harus banyak. Jenis dari komposisinya. Proteinnya harus banyak dan seimbang, semua zat gizi ada ya, yang pertama. Yang kedua, jumlah atau porsi. Nah, kita sudah masak gitu tapi porsinya kurang, harusnya kita berikan misalnya 1 gelas ya, kita berinya setengah gelas ya, tetap aja stuntingnya terjadi karena dia masih kurang ya. Kemudian yang ketiga itu jadwal, ini juga penting. Kita membiasakan anak-anak kita terjadwal makannya dengan baik, karena nanti dia akan pada saat terjadwal makan, pada saat dia lapar, jam-jam pemberian makan tuh dia akan merasa lapar ya, tidak akan kesusahan gitu. Kalau nggak kita berikan jadwal itu malah lebih susah lagi, dia tidak punya sen kapan aku harus rasanya rasa lapar seperti itu ya. Kemudian kita harus jam-jam juga kapan waktunya kudapan ya, nggak kudapan terus, kudapannya jangan yang kosong gizi kayak gitu, seperti kerupuk-kerupuk dan makan kemasan yang seperti itu ya, hanya tinggi karbohidrat, terus gurih asin tinggi gitu, terus minum, otomatis lambungnya penuh ya, sudah dia nggak mau makan lagi. Nah, itu problemnya di situ. Jadi anak diturutilah kemauannya, padahal nggak boleh. Dia tuh nggak tahu, belum tahu kebutuhannya, dia nggak tahu kalau nggak orang tuanya yang ngatur. Gitu. Baik, Kang Bisa, kali ini kita akan memulai praktek pembuatan MPASI bersama Ibu Lili lagi ya Bu. Ini gimana Bu Lili? Bisa dijelaskan Bu Lili? Iya. Gini ya Mbak Hana, ini di sini ini ada contoh beberapa menu yang masakan rumah tangga ya, yang biasa kita temui sehari-hari ya. Di sini ada, biasa kan kita masak sayur sup ya. Kemudian ada ini yang biasa favorit ini, ada bening bayam ya, kemudian labu. Terus ini ada sayur bobor ya, bobor bayam ini ya. Kemudian ada hati ya, ini bagus sekali untuk anak-anak karena kandungan zat besinya juga tinggi ya, mineral yang tinggi, kolesterol juga tinggi. Tapi untuk anak-anak bagus kolesterol, karena dia butuh untuk pembuatan hormon. Iya, dia butuh hormon yang banyak sekali ya. Ini hati goreng ya? Hati goreng ya. Kemudian ini ada telur, gampang sekali ya.
di dadar boleh ya, ini juga boleh. Ada lele juga gampang kita temui, terutama ini kan kita hidup di Madiun ya, ikan yang banyak lele. Tempe ini kalau orang Indonesia belum makan tempe ini rasanya kurang pas. Nah gitu ya Mbak Ana, harus ada tempe ya. Buah-buah yang ada di sekitar kita ini kita contohkan mungkin apokat ya. Apokat ini bisa diberikan untuk anak mulai dari usia 6 bulan sampai seterusnya sampai 2 tahun gitu. Jadi nanti kita akan mencoba membuat menu sesuai dengan kelompok umur Mbak Ana. Karena antara bayi tadi kan sampai 6 bulan ASI aja. Nah 6 sampai 8 bulan itu namanya MPASI-nya bentuknya makanan lumat. Makanan lumat. Jadi nanti kita pertama akan mencoba membuat makanan lumat. Kemudian yang kedua umur 9 sampai 11 bulan bukan lumat lagi tapi lembek. Nah baru setelah 1 tahun itu boleh kita leha-leha, nggak usah bikin-bikin sama dengan makanan anggota keluarga yang lain, asalkan enggak pedes. Iya, tanpa cabai atau lada. Iya, kalau mau cabai ya nanti ini aja cabai di apa namanya, kalau orang mau diceklus ya dilalap gitu ya. Gimana? Iya, kita mulai ya. 6 sampai 8 bulan. 6 sampai 9. 6 sampai 8 bulan ya. Jadi ini harus dilumatkan Mbak Ana. Ya, melumatkannya boleh pakai, kalau nggak punya ini kan sekarang ada ya untuk pelumat ini. Kalau nggak ada ya sudah sama mangkok ini sama sendok. Atau pakai ulekan juga bisa. Pakai ulekan juga bisa. Ya. Coba kita praktekkan ya sekarang ya. Untuk anak usia 6 sampai 8 bulan kita pakai nasinya 3 sendok makan. Ini berarti sekalian satu porsi 1 kali makan atau enggak, ini nanti bisa untuk 2 sampai 3. Oh, 2 sampai. Ya, jadi gampang kok Mbak Ana. Ya, jadi untuk bayi itu 6 bulan itu makanannya sebenarnya mulai dari 6 sendok makan. Berarti setiap kali pemberian kalau berikan 3 kali ya 2 sendok makan. 2 sendok makan setiap kali makan 1 porsi ya. Iya. Ini berarti untuk 3 porsi itu 3 sendok makan. Anunya apa? Ini kayaknya untuk 2 porsi deh. Oh, untuk 2 belum porsi. nanti lauknya. Oh iya. Oke. 3 sendok makan. Ya, ini pakai ini ya, coba ya. Ya, saya belum pernah nih pakai ini. Saya dulu anak saya pakai ini soalnya Mbak. Oh, pakai sendok ya. Ini kita lumatkan. Iya. Ini saatnya kita pilih apa nih? Bayam ya? Mungkin bayam ini ya. Ini apa? Bayam. Bobor. Nah, ini ya bobor. Bobor ini ada santannya Mbak Ana. Iya. Nah biasanya ibu-ibu takut ngasih santan sama anak-anak. Iya. Nah, padahal kolesterol. Iya, padahal enggak apa-apa. Justru perlu tambah lemak untuk anak-anak itu. Iya. Iya, ditambahkan cairan. Iya, pakai kuahnya. Iya. Mungkin memang kalau nasinya dalam keadaan anget itu lebih mudah ya. Mudah ya, karena ini sudah dingin kan. Sudah dingin. Kita tambahkan sayurnya. Nah untuk pemilihan sayur memang tidak semua sayur sih bisa kita berikan ke anak-anak itu, ke bayi. Kita pilih sayur-sayur yang kandungan seratnya rendah saja. Yang nggak boleh apa yang kandungan seratnya tinggi itu seperti daun pepaya, daun singkong. Kenapa ya, harus yang seratnya rendah? Iya kan pencernaannya juga ini masih dalam kondisi belajar ya Mas Ana. Ya. Kemudian apa itu? Tewel ya? Boleh ya? Belum boleh. Gantian Mbak Ana? Enggak. Ini sudah kayaknya nanti kan perlu disaring juga. Iya, disaring. Lauknya ya sekarang ya? Iya, lauknya. Kita pilih apa ya? Telur ya? Oh iya. Telurnya setengah ya? Telurnya setengah, tadi 3 sendok makan ya. Berarti protein hewaninya telur ya? Iya, kita pakai telur. Itu nggak pakai telur nggak boleh, lele ini juga boleh. Tapi sekarang kita coba pakai telur ya. Iya. Ini satu proteinnya 1 dulu ya? 1 dulu. Untuk pengenalan ya sebaiknya memang 1 jenis protein. Takutnya nanti kita sambil mengenal apakah ada alergi atau tidak pada anak. Ya nanti kalau campur-campur nggak tahu nih yang alergi yang mana. Gitu. Sudah lumat ya. Nanti butuh kita saring dulu. Kita saring gunakan apa ya Bu? Ini ada saringan ini. Saringan. Oh ya, saringan biasa kawat ya. Iya, saringan kawat biasa. Untuk teksturnya cairannya agak kurang dikit kayaknya ya.
Enggak ya? Apa cairannya mungkin bisa ditambahkan pada waktu Disaring bisa nggak ini? Itu Disaring bisa bisa nggak? nggak saling? Pakai ini aja. Sebentar ya. Jadi gini ya, teman bisa ya. Kawan bisa. Oh ya, kawan bisa. Iya. Hasilnya setelah kita lumatkan tadi, kita saring, hasilnya seperti ini ya. Nah, konsistensinya seperti ini. Kalau misalnya di awal-awal agak sedikit lebih cair nggak apa-apa. Yang penting diginikan itu dia nggak bisa langsung cur, itu salah. Kalau ini sudah betul seperti ini. Nah, supaya anak tidak asing dengan makanan baru, sebenarnya teman bisa juga bisa menambahkan ASI nanti. Ya, saat mau disuapkan ke anak, ya ASI pompa itu bisa diberikan ke sini, kan dia udah kenal pokoknya di awal-awal. Jadi mungkin dia nggak menolak ada yang kenal, nggak akan kaget dengan rasa baru. Nah, seperti ini ya. Jadi bahannya nggak harus telur, bayam atau apa. Ini tadi menggunakan ini ya, apa namanya, telur ayam sama bayam sama sayur bobor bayam ya, berarti ada santannya, jadi nggak masalah. Oh iya, jadi memenuhi salah satu komponen lemak itu tadi. Jadi ini untuk 2 porsi ya, seporsinya itu untuk anak usia 6 bulan, berarti sekali pemberian makan tuh kira-kira ya 2 sendok makan. Ya, nanti kalau dia 7 bulan 7 sendok makan. 7 sendok makan? Iya, 7 sendok makan dalam sehari. Iya. Kalau 7 sendok makan sekali makan ibunya. Iya. Kayaknya kurang itu. Iya, jadi seperti itu ya. Jadi ini untuk anak ya. Gampang kan ya? Iya, gampang ya. Iya. Itu bisa ya. Berarti bisa kita gunakan menu keluarga ya. Jadi stigma-stigma untuk MPASI itu sangat sulit ya. Harus bangun jam 3 pagi untuk menyiapkan MPASI, tidak ada seperti itu ya. Iya. Kita ke menu selanjutnya. Menu selanjutnya untuk usia 9 sampai 11 bulan namanya makanan lembek. Makanan lembek ya. Berarti makanan lemak ya. Bisa juga kita, kalau orang-orang bilang nasi tim ya, itu nasi tim itu. Tapi kita nggak harus ngetim sendiri, karena ngetim itu juga butuh waktu. Sama seperti tadi, kita bisa ambil dari makanan keluarga yang dilumatkan, tapi nggak perlu disaring. Kalau tadi kan disaring, ini nggak perlu disaring. Ya, sayurnya juga kita cincang kecil-kecil gitu aja, nggak usah disaring. Nggak usah disaring. Iya. Jadi sambil belajar naik tekstur gitu ya. Oke, berarti ini bahannya nasi ya, juga nasi. yang kita lumatkan. Berapa sendok? 4 sendok. 4 sendok ya. Sudah. Ini mungkin biar lebih bisa melumatkan, bisa dikasih cairan ya, Bu? Iya, sekarang kita menu yang kedua ya. Kita nggak pakai sayur bobor lagi, tapi sayur bening. Masih bayam, nggak apa-apa. Ada wortelnya sih, coba ini kita kasih wortelnya ya. Bisa dilumatkan. Atau mungkin nggak usah, nanti kita cincang aja kecil-kecil biar ada bedanya. Nah, ini catatannya, ini kan sayurnya bening, nggak ada santan. Untuk menambahkan lemaknya kita bisa menggunakan minyak zaitun. Dikasih minyak ya? Iya, nggak apa-apa. Nanti nggak berasa ya, Bu? Untuk anak-anaknya ya? Ya sedikit berasa, tapi kita coba dulu lihat anak ini. Kalau nanti ini ya mungkin ganti minyak yang lain. Mungkin bisa minyak goreng itu bisa ya, Bu? Bisa. Tapi minyak zaitun ini punya kelebihan dibandingkan dengan minyak goreng biasa ya. Karena dia memang minyak tidak jenuh ini. Minyak yang bagus. Kemudian dia juga, kalau orang bilang apa perlu AHA, DHA, ARA, itu juga ada di sini. Coba ya. Kita berikan 1 sendok teh saja. Berarti lemaknya diberikan pada saat kita makan.
pada saat sudah lumat juga buat apa-apa. Oh ya, pada saat mau disajikan ya. Boleh. Oh ya Bu, untuk yang apa namanya, yang 6 sampai 8 bulan itu tadi kalau misalkan ditambah minyak lagi, lemak lagi juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tapi tadi kan sudah pakai buffer yang Santan ya? bersantan. Oh, Iya, iya. nggak apa-apa. Cuma ingat ya kalau pakai minyak zaitun dilihat yang virgin ya, virgin olive oil yang memang bisa dimakan dalam kondisi apa ya, langsung Oh, gitu. iya, Bisa langsung. Sudah Mbak? Ini memang butuh ekstra tenaga nih, karena memang mungkin pakai ulek-ulek sebenarnya lebih cepat. Oh iya ya. Cuma harus cari ke rumah dulu ulek-uleknya. Nggak mungkin. Kita langsung ya. Iya. Mbaknya. Ini mungkin di awal ya, kira-kira 125 gram. Sorry, 125 mili. 125 ml satu kali makan. Satu kali makan di awal ya, sekitar kalau pakai gelas mineral tuh Ya. separuhnya kan itu sekitar 250 ya. Iya. Nah, kemudian apa ikannya terserah, yang di rumah ada apa. Sekarang kita kasih contohnya, kita mau pakai hati Hati ayam goreng, tapi goreng. nggak mungkin dia pakai seperti ini sudah kita parut Mbak Ana. Oh iya, itu tadi sudah disiapkan ya. Sudah disiapkan parut. Sebenarnya nggak harus direbus atau dikukus ya Bu, ternyata untuk anak-anak itu malah digoreng juga malah Nggak bagus ya. apa-apa, dia memang butuh minyak. Oh iya, karena Ya. kan kalau direbus itu kadang amis kan Bu, jadi Iya. anak-anak itu nggak Ini suka. tadi sudah direbus juga Mbak Ana. Oh iya. Dan untuk mengurangi rasa amisnya, kita rebus tambahkan kunyit, daun salam, sama jahe. Oh iya. Ya, Nggak jadi amis nggak amis. Nah sekarang kita bisa Sayur. melumatkan sayurnya ya, Oh, iya. menyincang di sini ya. Oke. Segini ya. Ini ya. Untuk sayur anak kecil itu berarti untuk sayur itu sangat sedikit ya Bu ya, Nggak, ya. nggak perlu terlalu banyak. Iya, karena yang Untuk banyak kebutuhan biar banyak aja. vitaminnya. Ya. Kurang nih kayaknya. Kayaknya kurang Iya. Kita kasih lagi. Nah anakku nggak apa-apa, biar kenal semua. Itu juga termasuk jenis sayur yang rendah seratnya. Dilumatkan. Iya. Daripada masak sendiri nyincang itu kan mending gini aja, sama dengan cincangan toh. Iya. Dah. Teman-teman. Oke. Ya. Jadi deh. Ini ya kawan bisa untuk anak usia 9 sampai dengan 11 bulan ya. Jadi bisa nasinya jadi nasi yang seperti ini, kita lumatkan nasi biasa atau nasi tim, kita bikin tim sendiri juga boleh, nggak masalah. Kalau mau praktis ya ini aja bisa. Udah ya. Lanjut untuk usia 12 nah, 12 1 bulan. tahun itu sangat nyaman. Kita sudah tidak perlu pakai alat ini, nggak perlu. Oke, ini Tadi pensiun dulu. saringan ya, saringannya Saringan. kita pensiunkan. Oh ya. Nah, urkannya belum. Nah, sekarang usia itu 12 bulan ke atas kita sudah bisa Sajikan makanan. keluarga. Iya, menu keluarga. Iya. Seperti ini ya Bu Lili. Ini Iya, tadi yang seperti sudah disiapkan sama Bu Lili. Ini kalau bisa jadi sudah nasinya sudah seperti nasi yang kita konsumsi atau bapak ibunya konsumsi, kemudian sayurnya juga sama. Ataupun kalau tergantung anaknya ya Bu, misalkan makan wortel segini mungkin kebesaran atau bisa dicincang kalau lebih kecil ini lagi ya. enggak, kalau sudah 1 tahun insya Allah
Bisa sudah ya? sudah cukup ya kan, giginya juga sudah banyak. Justru memang harus dirangsang juga ini giginya, untuk pertumbuhan giginya dengan makanan yang seperti itu. Kan ada disebut finger food itu mulai berapa bulan? Mungkin sekitar 7-8 bulan kan sudah bisa. Mungkin bisa. Oh iya, selingan ya Bu ya. Iya, ini selingannya kita bisa di antara waktu makan tuh bisa kita kenalkan buah ya. Nah ini bisa buah apokat ya. Untuk kalau masih usia 6 bulan sampai 8 bulan berarti apokatnya kita lumatkan. Oke, bisa dilumatkan. Terus bisa sama kayak tadi, supaya dia mau kita dikasih ASI. Iya, kita campur dengan ASI. Ya, saya kira nggak usah dilumatkan ya, gampang ya. Ini hanya dilumatkan saja biasa, kemudian kita kasih ASI. Kemudian kalau sudah umurnya lebih besar lagi, kita cincang gini ya. Anak juga harus mulai belajar makan sendiri. Kita berikannya garpu, ada deh tadi ya, garpu kecil-kecil. Nah, atau bisa pakai tangan Bu, biasanya kan belajar menjemput. Bisa dikasih ya. Boleh pakai ini susu kental manis, boleh, atau madu. Tapi untuk anak usia di bawah 1 tahun belum bisa ya Bu ya? Ini kan sudah 1 tahun ke atas kan, sudah contohnya. Tadi yang di sebelum 1 tahun bisa ini dilumatkan. Ya. Buah lain boleh loh, buah naga boleh, jeruk boleh, pepaya boleh ya. Semuanya boleh. Boleh ya. Iya. Tapi rambutan hati-hati ya. Durian apa? Durian boleh Bu? Ya, nangka, Mas boleh sih sebenarnya. Boleh enggak apa-apa. Jangan banyak-banyak. Iya, anaknya juga perlu kenal yang banyak ibunya sama bapaknya. Kayak gitu. Terus satu hal lagi ya yang tidak boleh dilupakan oleh ibu-ibu Mbak Hana ya, bahwa sebelum kita menyiapkan makanan kita ini, kita harus yakin bahwa tangan kita bersih. Jangan lupa sebelum menjamah makanan, menyuapi itu kita harus mencuci tangan dulu, harus pakai sabun, ya, dengan air yang mengalir. Ya. Kemudian kalau habis dari belakang nyepoin anak dan sebagainya juga sama. Iya, itu juga harus cuci tangan. Nanti udah disiapkan kayak gini, terus kurang hygiene, nanti anaknya bisa diare, percuma, bocor. Gitu ya Mbak Ana ya. Jadi ini tadi yang untuk makanan lumat kita untuk usia 6 sampai 8 bulan ya. Porsinya bisa mulai dari 2 sendok makan setiap kali pembelian sampai terakhir sampai ditingkatkan sampai 125 mili atau setengah ya. Nah ini untuk yang anak usia 9 sampai 11, namanya makannya cincang atau lembek. Jadi bisa mulai dicincang aja. Ini tadi nggak kita saring, dilumatkan, langsung bisa diberikan pada anak. Karena harus juga dirangsang gigi-giginya itu. Karena sudah mulai tumbuh ya. Sudah mulai tumbuh ya. Terus yang terakhir ya menu anak 12 bulan atau 1 tahun sudah seperti menu keluarga. Sama seperti menu keluarga. Ya. Baik kawan bisa, itu tadi bincang-bincang kita kali ini mengenai MPASI kaya protein hewani untuk cegah stunting dan juga beserta cara pembuatan MPASI. Dan ternyata pembuatannya tidak ribet, tidak seperti yang kita bayangkan sebelumnya, tapi bisa dengan menu keluarga yang sehari-hari kita masak di rumah. Terima kasih atas waktunya Ibu Lili. Sama-sama. Ya, semoga dapat memberikan dampak yang positif untuk kawan bisa, sehingga menjadi menuju Indonesia yang sehat, bebas dari stunting. Bebas dari stuntingnya. Saya Hana mohon undur diri. Tetap jaga kesehatan dimanapun kawan bisa berada. Jadikan pengetahuan mengenai kesehatan sebagai senjata menuju sehat. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe channel ini. Sampai jumpa di acara podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.